Kami dari kelompok 5 akan membawakan materi mengenai education di negara Amerika Serikat. Yang pertama diawali dengan struktur pendidikan di Amerika Serikat. Secara tradisional, pendidikan sekolah dasar dan menengah telah menjadi hal yang utama tanggung jawab bagi masyarakat lokal Amerika Serikat. Mereka membiayainya atau biasanya dengan pajak properti seperti mempekerjakan guru dan menentukan kurikulum. Berikut adalah grafik yang ditunjukkan pada gambar 14.1, yaitu menunjukkan tren pengeluaran lokal, negara bagian, dan federal untuk sekolah dasar dan sekolah menengah. Dilihat pada tahun 1945 hingga tahun 1972, persentase dana pendidikan negara tetap stabil pada angka 39%. Lalu, selama pertengahan tahun 1970-an, negara tersebut mengalami peningkatan sumber pendapatan dasar dan umum sekolah menengah, yaitu lebih drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selanjutnya ada subsidi pajak federal kepada swasta dan sekolah umum. Pajak penghasilan pribadi mungkin mempunyai dampak penting terhadap permintaan pendidikan negeri dan swasta. Pengeluaran masyarakat negara bagian dan lokal untuk pendidikan dan juga untuk tujuan lainnya secara implisit disubsidi oleh pemerintah federal. Total nilai belanja pajak khusus pendidikan pada tahun 2011 adalah diperkirakan berjumlah sekitar 48 miliar US dollar, seperti yang ditunjukkan pada tabel 14.1 yang di atas ini. Kebanyakan dari ini pengeluaran tersebut berasal dari pengurangan penghasilan kena pajak karena beragam pengurangan dan pengecualian. Nilai pendapatan tersebut penyesuaian paling besar dilakukan pada individu berpenghasilan tinggi. Bentuk dukungan pendidikan ini pada dasarnya bersifat regresif, yaitu artinya hal ini lebih memberikan manfaat bagi individu berpendapatan tinggi dan masyarakat berpendapatan tinggi dibandingkan masyarakat dengan berpendapatan yang lebih rendah. Mengapa pendidikan disediakan secara umum dan didanai secara umum? Pendidikan yang dibiayai oleh pemerintah di Amerika Serikat yaitu pendidikan negeri. Mungkin ada eksternalitas penting lainnya yang terkait dengan pendidikan. Pendidikan publik mungkin memainkan peran penting dalam integrasi kelompok imigran baru ke dalam budaya Amerika. Pendidikan masyarakat mungkin sangat penting dalam membuat wadah individu. Manfaat dari ini tidak hanya dirasakan oleh individu saja, namun juga dirasakan oleh bangsa secara keseluruhan. Ada bentuk eksternalitas tidak langsung lainnya terhadap investasi di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan teknologi. Orang-orang dengan keterampilan langka ini adalah kuncinya kemajuan teknologi dan biasanya inovator hanya menangkap sebagian kecil saja kontribusi mereka secara keseluruhan terhadap peningkatan produktivitas. Namun, mungkin ada alasan mengapa individu tidak berinvestasi banyak dalam pendidikan sesuai keinginan mereka. Bahkan sampai pendidikan swasta kembali sama dengan biaya modalnya mereka. Mereka mungkin kekurangan akses terhadap dana untuk membiayai pendidikan mereka. Lalu pemberian pinjaman swasta pada umumnya tidak bersedia memberikan pinjaman untuk membiayai pendidikan. Dapat dimengerti bahwa bank khawatir tentang pembayaran kembali. Oleh karena itu, mereka yang kekurangan dana sendiri atau dana dari keluarga akan melakukan hal tersebut, yaitu ditolaknya akses terhadap pendidikan tanpa bantuan dari pemerintah. Selanjutnya yaitu ada peran federal. Argumen yang dibahas sebelumnya menjelaskan alasan beberapa entitas pemerintah harus menyediakan pembiayaan untuk pendidikan, namun tidak menjelaskan tingkat lokal, negara bagian, atau federal, di mana dukungan harus diberikan. Semakin banyak argumen yang mendukung peran publik dalam pendidikan peran federal. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya eksternalitas. Mengingatnya besarnya migrasi yang terjadi di seluruh negeri, eksternalitas tersebut perlu ditangani di tingkat federal. Tidak memadai pendidikan dikaitkan dengan berbagai masalah sosial dan antisosial perilaku. Mereka yang tumbuh dalam satu keadaan dan menerima kekurangan pendidikan di sana memiliki peluang yang bagus untuk mempraktikkan perilaku antisosial mereka di negara bagian lain. Selain itu, permasalahan distribusi hanya dapat diatasi sepenuhnya di tingkat nasional. Mengingat besarnya kesenjangan pendapatan per kapita dan kesenjangan pengeluaran pendidikan per siswa antar negara bagian, negara-negara bagian yang membelanjakan lebih sedikit dana untuk pendidikan per murid cenderung menghasilkan kinerja yang lebih rendah yang diukur dengan pendapatan. Selanjutnya ada hasil pendidikan. Ada berbagai perspektif mengenai hasil proses pendidikan. Salah satu pandangan yang tersirat dalam pembahasan sebelumnya berpendapat bahwa pendidikan meningkatkan keterampilan individu, dengan demikian dapat meningkatkan upah.
Semakin besar investasi, maka semakin besar pula produktivitasnya. Namun, terdapat kontroversi mengenai alasannya, dan sejauh mana kenaikan tersebut, upah yang diperoleh pekerja terampil mencerminkan peningkatan produktivitas mereka dihasilkan dari pendidikan. Pandangan lain tentang pendidikan yang disebut pandangan penyaringan berpendapat demikian. Salah satu fungsi penting pendidikan adalah mengidentifikasi kemampuan individu yang berbeda-beda. Mereka yang bersekolah lebih lama menerima upah lebih tinggi dan dianggap lebih produktif. Ini bukan karena sekolah produktivitas mereka meningkat, namun hal ini terjadi karena sekolah telah meningkatkan produktivitas mereka mengidentifikasi individu-individu yang paling produktif atau yang memiliki dorongan dan ambisi yang diperlukan. Dalam perspektif penyaringan, manfaat sosial dari pendidikan sangatlah jauh kurang dari keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi bisa sangat besar. Itu yang melanjutkan ke perguruan tinggi menerima pendapatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka yang melanjutkan ke bukan perguruan tinggi. Faktanya, pendidikan juga mengidentifikasi perbedaan dalam keterampilan, sehingga memungkinkan pencocokan individu dan pekerjaan yang lebih baik. Dan hal ini memang meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Salah satu eksperimen awal yang melibatkan pilihan hanya di antara sekolah-sekolah negeri terjadi di San Jose, California. Sebuah studi menyimpulkan setelah memeriksa hasil dari eksperimen itu bahwa voucher pendidikan memiliki sedikit peluang untuk berhasil di sekolah dasar dan menengah di Amerika. Adanya kekhawatiran bahwa orang tua memilih program-program yang dapat memperkuat nilai-nilai sosial yang terkait dengan kelas mereka, sehingga anak-anak miskin memiliki sedikit kesempatan untuk memperoleh keyakinan, sikap, dan kompetensi sosial yang diperlukan untuk mobilitas sosial ke kelas menengah. Salah satu eksperimen yang menyediakan voucher yang bisa digunakan di sekolah negeri atau swasta dimulai di Milwaukee pada tahun 1990. Mereka menyediakan sejumlah voucher terbatas untuk para orang tua agar bisa menggunakan untuk mengirim anak-anak mereka ke sekolah pilihan mereka. Pada tahun 1990, tahun pertama program voucher, jumlah voucher dibatasi hingga 1% dari jumlah voucher sekolah negeri atau sekitar 950 siswa. Program ini diperluas menjadi 1,5% pada tahun 1994. Antara tahun 1990 dan 1993, kurang dari 600 orang tua mengajukan permohonan setiap tahun, dengan rata-rata di bawah 400 yang dipilih dan 350 yang benar-benar terdaftar. Untuk memberikan gambaran, jumlah siswa sekolah negeri Milwaukee adalah 95.000. Di antara 42% berasal dari keluarga di bawah garis kemiskinan, yang mana keluarga manapun dengan pendapatan hingga 1,75 kali lipat dari garis kemiskinan yang memenuhi syarat, bahkan yang memilih untuk pergi ke sekolah swasta, sebagian besar kembali ke sekolah negeri dalam waktu 1 tahun atau lebih. Pada tahun 1994, hanya 92 dari 354 siswa yang terdaftar di sekolah pilihan pada tahun 1990 yang tetap berada di dalam program tersebut. Selanjutnya ada standar kinerja, No Child Left Behind, and Race to the Top. Menetapkan tujuan kinerja yang jelas adalah tujuan utama dari Undang-Undang No Child Left Behind atau NCLB pada tahun 2001. Di bawah undang-undang ini, negara bagian diwajibkan untuk melakukan penilaian siswa tahunan yang terkait dengan standar negara bagian dan berpartisipasi dalam ujian matematika dan membaca. CLB juga menyediakan hibah untuk pengembangan dan implementasi penilaian berbasis standar, pengembangan kurikulum dalam bidang-bidang subjek prioritas, penargetan siswa yang kurang beruntung, dan promosi inovasi pendidikan. Salah satu poin kuat dari pendidikan Amerika adalah bagaimana pendidikan tersebut telah mendorong kreativitas. Namun, para guru akan menyesuaikan pengajaran mereka sebagai respon terhadap ujian atau mengajar untuk ujian saja, yang menyebabkan beberapa sekolah sengaja memanipulasi skor ujian siswa. Sekolah-sekolah dengan anak-anak yang kurang beruntung khawatir bahwa mereka akan dikritik karena kinerja buruk mereka, dan mereka tidak terkesan oleh jaminan bahwa dalam penilaian mereka, latar belakang siswa mereka akan dipertimbangkan. NCLB telah menghasilkan peningkatan yang signifikan dan hampir universal dalam matematika, namun tidak memiliki efek positif pada keterampilan membaca dan hanya menghasilkan dampak yang sedikit pada keterampilan membaca.
dan hanya menghasilkan dampak yang sedikit di antara kelompok yang kurang beruntung dalam matematika, sehingga membuat sedikit kemajuan dalam menutup kesenjangan pencapaian. Do expenditure matter? Tanda-tanda perbedaan antara pendidikan dengan komunitas lain paling jelas terlihat dari kontroversi mengenai apakah peningkatan pengeluaran pendidikan akan meningkatkan kinerja pendidikan. Dalam produksi komunitas standar, peningkatan input pasti akan meningkatkan output. Rendahnya kinerja siswa Amerika ini bukan karena Amerika Serikat membelanjakan lebih sedikit. Faktanya, berdasarkan basis per murid, Amerika Serikat membelanjakan lebih banyak daripada hampir semua negara lain. Hubungan yang lemah antara pengeluaran dan kinerja telah ditunjukkan sebelumnya dalam sebuah studi klasik oleh James Coleman dari Universitas Chicago. Konsekuensi dari perbedaan tingkat pengeluaran adalah bahwa sebagian besar peningkatan proporsi pengeluaran pendidikan di Amerika Serikat digunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak secara langsung berkaitan dengan pengajaran, seperti biaya administrasi dan untuk memenuhi kebutuhan siswa yang berkebutuhan khusus. Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan yang jelas antara pengeluaran dan pendapatan. Mereka yang percaya bahwa sekolah memiliki dampak yang relatif kecil terhadap pendapatan berargumen bahwa latar belakang keluarga juga merupakan hal yang penting. Dengan meningkatnya pengeluaran untuk mereka yang kurang beruntung, sekolah-sekolah negeri dapat membantu mengimbangi perbedaan latar belakang keluarga. Namun, selanjutnya muncul pertanyaan, berapa banyak yang harus digunakan untuk membantu siswa yang berbakat secara akademis, siswa biasa, dan mereka yang berada di bawah. Di sisi lain, tanpa keterampilan yang memadai, mereka yang berada di posisi terbawah akan mengalami penurunan upah seperti yang terlihat pada gambar. Akibat meningkatnya ketimpangan, kemungkinan besar akan menimbulkan masalah sosial yang lebih besar. Haruskah kita mengarahkan lebih banyak ke bagian atas atau bagian bawah, atau apakah kita sedang memiliki keseimbangan yang tepat? Selanjutnya ada voucher sekolah, pilihan, dan kompetisi. Haruskah orang tua diberikan lebih banyak pilihan tentang di mana anak-anak mereka bersekolah? Kupon senilai katakanlah $5.000 untuk digunakan di sekolah pilihan orang tua. Berdasarkan usulan ini, sekolah negeri harus bersaing secara langsung dengan sekolah swasta. Mereka harus meningkatkan pendapatan mereka dengan membujuk para siswa untuk bersekolah seperti halnya sekolah swasta. Jika orang tua murid menghargai berbagai program yang disediakan oleh sekolah negeri, maka sekolah negeri akan berhasil. Dalam persaingan antar sekolah, sekolah swasta akan menang. Ketika orang tua memilih sekolah untuk anak-anak mereka menjadi lebih berkomitmen dan terlibat dalam pendidikan. Hal ini dapat berkontribusi pada kinerja sekolah. Amerika sudah memiliki sistem pilihan, namun pada pilihannya terbatas. Mereka yang memiliki sumber daya yang cukup atau kaya dapat memilih memasukkan anak mereka ke sekolah swasta. Namun untuk orang miskin, mereka tidak memiliki pilihan. Selanjutnya, pada sistem ini memang ada kompetisi, tetapi hanya untuk anak-anak kaya, bukan orang miskin. Banyak orang dengan latar belakang yang lebih miskin telah dimanfaatkan oleh sekolah-sekolah yang tidak memberikan pendidikan yang baik. Selain itu, banyak daerah dengan jumlah sekolah yang terbatas. Orang tua cenderung memilih sekolah berdasarkan kenyamanan daripada keunggulan pendidikan. Persaingan semakin dibatasi oleh fakta bahwa sekali anak terdaftar di sebuah sekolah, pindah sekolah cenderung sulit dilakukan, dan semakin tidak terstandarisasinya kurikulum, semakin sulit pula penyesuaiannya. Sekolah swasta yang diduga lebih unggul adalah fata morgana. Sebagaimana dari kinerja yang tampaknya lebih unggul ini muncul dari efek seleksi. Mereka yang memilih untuk menyekolahkan anak-anaknya di sekolah swasta lebih berkomitmen pada pendidikan, dan komitmen inilah yang meningkatkan kinerja, bukan apa yang dilakukan oleh sekolah. Beda halnya dengan sekolah-sekolah negeri tidak dapat melakukan hal ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bantuan untuk pendidikan yang lebih tinggi. Menariknya, banyak dari kontroversi yang menghantui pendidikan dasar dan menengah telah diselesaikan di tingkat pendidikan tinggi. Bahkan ada rencana voucher Undang-Undang HGI atau yang dalam bahasa Inggrisnya adalah the GI Bill of Rights yang memacu pertumbuhan pendidikan tinggi di Amerika Serikat setelah Perang Dunia Kedua. Pada dasarnya memberikan sebuah
voucher kepada veteran yang dapat mereka gunakan di universitas manapun, baik negeri maupun swasta. Sekolah swasta seperti yang kita ketahui memainkan peran besar di tingkat perguruan tinggi dan universitas, dan ada tingkat desentralisasi yang tinggi. Pemerintah di sini memiliki peran kunci untuk memastikan akses, sehingga siswa memiliki sumber daya keuangan yang cukup untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Saat ini, hal ini dicapai dengan 5 cara, yaitu yang pertama, negara-negara sangat mensubsidi pendidikan tinggi yang biasanya dengan cara membebankan sebagian kecil dari total biaya kuliah di perguruan tinggi dan universitas negeri kepada mereka yang mendapatkan subsidi tersebut. Yang kedua, pemerintah federal memberikan beasiswa seperti beasiswa Pell and Teach untuk siswa yang memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan kebutuhan keuangannya. Yang ketiga, pemerintah federal mensponsori program pinjaman untuk pendidikan tinggi seperti pinjaman Perkins and Ford. Yang keempat, itu mendukung program beasiswa kerja terbatas atau yang disebut program studi kerja federal, yang bahasa Inggrisnya adalah Federal Work Study Program. Dan yang kelima, itu memberikan potongan pajak dan juga kredit kuliah. Subsidi negara telah banyak dikritik karena tidak ditargetkan ataupun salah sasaran. Hal ini dikarenakan tingkat penerimaan biasanya lebih tinggi di antara anak-anak dari kalangan yang lebih berada. Secara rata-rata, yang mendapat manfaat dari subsidi semacam itu adalah dari kalangan yang lebih berada. Nah, selain itu, subsidi tersebut ditujukan kepada anak-anak itu sendiri daripada kepada orang tua, pendapatan seumur hidup, bahkan dari keluarga yang miskin. Hal ini akan lebih tinggi daripada rata-rata pendapatan penduduk. Oleh karena itu, para kritikus mengatakan bahwa pemerintah seharusnya memusatkan perhatiannya pada pinjaman atau beasiswa untuk anak-anak dari keluarga yang miskin. Kuliah federal diperkenalkan pada tahun 1997 dan mulai berlaku pada tahun 1998. Sekarang ada 2 kredit pajak federal untuk membantu membayar biaya pendidikan tinggi, yaitu yang pertama, kredit kesempatan Amerika atau yang bahasa Inggrisnya adalah American Opportunity Credit yang angkanya mencapai $2.500 atau 40 juta rupiah per siswa yang memenuhi syarat setiap tahunnya untuk 4 tahun pertama program gelar sarjana. Dan yang kedua adalah kredit pembelajaran seumur hidup atau yang bahasa Inggrisnya adalah Lifetime Learning Credit yang angkanya mencapai $2.000 atau sejumlah 32 juta rupiah per siswa yang memenuhi syarat setiap tahunnya untuk sepanjang tahun pendidikan pasca sekunder mereka, termasuk kursus non-gelar dan peningkatan keterampilan. Ini juga telah dikritik karena tidak ditargetkan, yang mana uang tersebut tidak akan diberikan kepada orang-orang yang sangat miskin, meskipun 40% kredit kesempatan kerja Amerika Serikat ini dapat dikembalikan, bahkan mereka yang tidak membayar pajak dapat menerima hingga $1.000 atau yang pada kurs hari ini 16 juta rupiah. Nah, para kritikus ini khawatir bahwa kredit pajak kuliah mungkin hanya akan mendorong perguruan tinggi untuk menaikkan biaya kuliah, terutama di negara-negara bagian yang menetapkan biaya kuliahnya itu sangat rendah untuk perguruan tinggi mereka. Nah, mereka khawatir bahwa tingkat penerimaan orang-orang yang sangat miskin ini bahkan bisa turun karena orang miskin yang tidak mendapatkan manfaat kredit pajak kuliah tersebut menemukan bahwa biaya kuliah menjadi kurang terjangkau, kecuali jika negara-negara meningkatkan dana beasiswa untuk mengimbangi kenaikan biaya kuliah apapun. Dengan pendapatan sebagian besar warga Amerika Serikat yang stagnan dan biaya kuliah yang melonjak, Amerika menghadapi dilema, yaitu jika tren yang saat ini terus berlanjut, maka generasi muda mereka akan menghadapi hutang yang semakin meningkat untuk membiayai pendidikan mereka. Hal ini dapat memiliki konsekuensi makroekonomi yang serius, sama seperti halnya aspek-aspek lain dari utang rumah tangga dalam menjelang krisis keuangan global. Nah, namun hal ini juga akan berarti bahwa banyak warga Amerika Serikat akan memutuskan bahwa resikonya terlalu besar dan tidak akan mendapatkan pendidikan yang mereka butuhkan. Hal ini tentu akan merugikan prospek ekonomi mereka sendiri, tetapi jika cukup banyak orang yang membuat keputusan tersebut, hal ini dapat mempengaruhi prospek ekonomi Amerika secara keseluruhan. Nah, salah satu jalan keluar dari dilema ini adalah dukungan pemerintah yang lebih lanjut untuk pendidikan tinggi yang akan memungkinkan penurunan biaya kuliah atau setidaknya beasiswa kepada lebih banyak individu sehingga mereka dapat mengambil lebih sedikit utang. Thanks for watching guys. See you. Bye.